Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Rumah Tangga Sakinah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan kebaikan dan kebenaran ini, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita materi ke-8 dari rangkaian materi dalam membina rumah tangga sakinah. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas mengenai romantisme dalam rumah tangga. Ya, kita mungkin familiar ya dengan kata romantis ini. Ya, jadi memang Rasulullah SAW memberikan teladan terbaik ya di dalam perkara ini kepada kita semua. Ya, bahwa di dalam rumah tangga itu kita harus bersikap lembut, kita harus bersikap manis kepada pasangan kita. Ya, karena memang sejatinya rumah tangga ini adalah tempat kita yang membina kasih sayang, membina tali cinta, membina perasaan kita satu sama lain, ya, membangun ta'liful qulub, ikatan hati di antara kita dengan pasangan kita. Ya, jadi ketika kita memahami ya bagaimana menciptakan hubungan yang betul-betul bermakna di antara kita dengan pasangan kita, tentu rumah tangga ini yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejukan, dan sebagainya. Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga ini adalah tempat kita untuk membina kasih sayang di antara kita dengan pasangan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi kalau kita lihat gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan gitu bahwa dalam rumah tangga itu ya, itu terjalin ya rasa kasih sayang, rasa cinta antara pasangan suami istri, sehingga di dalam rumah tangga itu terwujudlah kesakinahan seperti yang dicita-citakan oleh kita semua. Jadi bahagia di dunia dan juga insya Allah nanti kelak kumpul di jannah di akhiratnya bersama-sama. Ya, inilah tujuan dari rumah tangga. Ya, meskipun pada hari-hari sekarang kita melihat ya banyak sekali gitu ya pasangan yang gagal di dalam mewujudkan kesakinahan ini. Ya, bahkan mereka mungkin pada hari ini merasa bahwa rumah tangga mereka itu seperti medan perang gitu ya. Jadi ini tentu tidak kita harapkan ya. Kita harus mengubah kondisi ini menjadi lebih baik ya. Nah, memang romantisme ini adalah salah satu bahan yang perlu kita terus asah ya di dalam rumah tangga itu, agar rumah tangga itu berjalan dengan baik ya. Karena memang romantisme, sikap-sikap kita terhadap
pasangan kita ini akan sangat berpengaruh ya, terhadap hubungan-hubungan kita kelak dengan pasangan kita. Ya, ketika kita memilih untuk bersikap seadanya, gitu ya, bersikap biasa saja, kemudian memilih untuk tidak memperlakukan pasangan kita sebagai seseorang yang istimewa di dalam kehidupan kita, maka rumah tangga kita pun akan berjalan secara datar, secara biasa saja, ya, dan tidak memberikan makna mendalam bagi perasaan-perasaan atau jiwa-jiwa kita, ya. Nah, pertemuan malam hari ini menjadi penting karena barangkali di antara kita ya ada di antara kita yang memang belum menikah gitu ya. Bagi mereka yang belum menikah ini, mempelajari materi malam hari ini bisa mengantarkan kita untuk bersiap ya, bahwa sikap romantis, sikap baik, ya, sikap manis kepada pasangan kita ini adalah sebuah pilihan dalam hidup kita, ya, adalah sebuah keputusan gitu ya. Jadi memang ketika kita katakanlah selama ini menjadi orang yang kurang perhatian kepada orang lain, ya, kemudian kurang memberikan investasi waktu dan sebagainya gitu ya kepada orang lain, maka sudah saatnya harus berubah. Ketika kita berumah tangga, mau tidak mau kita harus menjadi orang yang lebih care, yang lebih peduli kepada teman hidup kita. Ya, apalagi ini satu rumah, apalagi ini istri kita atau ini suami kita. Maka mau tidak mau sebetulnya kita tidak ada pilihan sebetulnya. Ketika kita berumah tangga, maka harus bisa dekat, ya, harus bisa membangun ikatan hati dengan pasangan kita. Ya, baik sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengikat hubungan itu sebetulnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap pasangan. Ini poin penting pertama. Ya, jadi hubungan itu tidak akan terikat ya kalau kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Ya, wa'asiruhun nabil ma'ruf, ya, dan bergaullah dengan mereka dengan baik gitu ya. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul lazi alaihin nabil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, jadi memang kita diminta untuk melakukan hal-hal baik ya kepada pasangan kita. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suaminya. Ya, ini sebetulnya ya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, nah disitulah terbangun romantisme. Ya, ketika kita sudah tidak peduli untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya, maka kita pun akhirnya tidak berhasil mewujudkan romantisme di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang materi malam hari ini menjadi sangat penting, ya, karena memang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul, berinteraksi dengan pasangan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tidak memperlakukan mereka dalam cara-cara yang buruk, tidak memperlakukan mereka dengan cara-cara yang bukannya malah menautkan hati kita dengan mereka, tapi justru malah menebarkan kebencian antara kita dengan mereka. Ya, ini bahaya sekali. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin penting. Ya, jadi kebaikan-kebaikanlah yang akan menautkan hati kita dengan pasangan hidup kita, ya. Nah, kemudian yang poin kedua yang penting juga yang harus kita sadari bersama, ya. Sebetulnya dengan melakukan kebaikan itu akan menambah kepercayaan di hati pasangan kita. Ya, kita tahu bahwa ungkapan-ungkapan cinta, ungkapan-ungkapan sayang, ungkapan-ungkapan di mana kita peduli gitu ya kepada pasangan kita, ini harus dibuktikan, ya. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi bagaikan rekening di bank gitu ya. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita seperti menabung di perasaan pasangan kita. Jadi saldo kepercayaan itu bertambah. Ya, kalau kita berhenti melakukan kebaikan kepada mereka, maka kita di situ berarti berhenti menabung, apalagi ketika kita lebih banyak menuntut daripada memberi, maka saldo kepercayaan itu bisa terkuras. Ya, jadi banyak orang yang membangun atau membina hubungan dengan orang lain, khususnya dengan pasangan mereka, itu kita melihat ya mereka lebih suka untuk terus meminta dilayani, ya, terus meminta hak-haknya, terus meminta untuk diperhatikan.
tetapi sedikit untuk memberi, sedikit untuk memperhatikan, sedikit untuk memikirkan hak-hak dari pasangannya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak balance ya, tidak seimbang gitu antara meminta dan memberi gitu. Take and give-nya itu nggak balance gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah ketimpangan dalam saldo kepercayaan atau rekening kepercayaan ya. Jadi hubungan itu tidak bisa bertahan lama kalau sudah rasa percaya itu sudah hilang ya. Jadi betul tidak gitu ya, pasangan kita ini adalah orang yang kita cintai. Kalau memang kita mencintainya berarti kita harus melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk membuktikan kata-kata ini atau untuk membuktikan komitmen ini ya. Kalau misalkan kita hanya menyampaikan bahwa ya kita mencintainya, kita menyayanginya, tetapi tidak ada kebaikan apapun yang kita lakukan kepadanya, ya berarti ini tidak menunjukkan kesungguhan kita, ya. Jadi bisa jadi kita bukannya justru membangun kepercayaan, justru malah menuai ketidakpercayaan, ya. Karena nanti pasangan kita akan mengatakan begini, katanya sayang, katanya cinta, katanya ya mungkin gombalnya gitu ya, setelah menyeberangi sekian lautan samudra ku seberangi, wah masya Allah ya, untuk ketemu dengan dirimu dan sebagainya ya, semua kukorbankan untuk mendapatkanmu ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang begitu manis di awal, tapi setelah itu ya tidak ada lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu bersikap manis, mampu bersikap baik kepada pasangan kita, ya lambat laun kepercayaan itu akan pupus gitu ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak bisa ya membangun rumah tangga itu dengan seadanya gitu ya. Pokoknya ya saya ya begini aja gitu. Ya kalau suka silakan, kalau nggak suka ya udah gitu. Nggak bisa begitu. Jadi rumah tangga itu memang perlu effort ya, perlu usaha, perlu perubahan dari kita. Jadi harusnya memang orang-orang ketika mereka berumah tangga, disitulah mereka mengalami pertumbuhan ya, perubahan, mereka jadi growing gitu ya. Jadi mengalami perbaikan-perbaikan diri yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada orang berumah tangga, katakanlah mereka hanya membawa diri mereka masing-masing, ya beginilah aku. Jadi terus lama keduanya membanggakan gitu ya, bahwa ya saya sudah begini, saya tidak mungkin bisa berubah menjadi lebih baik gitu ya. Dan satunya lagi juga pihak itu ngomong gitu. Ya lama-lama dua pasangan egois ini pasti akan bertengkar hebat dan berpisah. Ya, karena rumah tangga ini sarana kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Bagaimana supaya pasangan kita lebih puas dengan layanan-layanan kita, bagaimana supaya dia merasa bahwa kita betul-betul teman hidupnya yang sejati dan sebagainya. Ini butuh usaha. Ya nggak bisa kita mengatakan bahwa ya inilah saya gitu, suka silakan, nggak suka tinggalkan, nggak bisa begitu ya. Jadi harus betul-betul bisa membina kepercayaan dalam jangka panjang dengan pasangan hidup kita. Ini butuh usaha bersama ya. Seperti yang sudah disampaikan di pekan lalu, ini bukan soal saya atau soal kamu, ini adalah soal kita. Ya, jadi kalau berumah tangga itu jangan terlalu sering ngomong saya, jangan terlalu sering ngomong kamu, saya ya saya, kamu ya kamu, nggak bisa seperti itu. Kita harus ngomongnya sekarang kita. Ya, kita ini kalau begini-begini aja ya sudah, kita nggak akan mengalami progres ya, kemajuan di dalam rumah tangga ini. Tidak akan menjadi lebih baik gitu. Ya, padahal rumah tangga ini kan suatu ekosistem, suatu lingkungan yang insya Allah bisa menumbuh kembangkan kita. Ya, dengan rumah tangga yang baik ini ya seorang suami bisa melesat karirnya, bisnisnya, kemudian perannya di masyarakat, kontribusinya di masyarakat gitu ya. Dengan rumah tangga seorang istri bisa lebih memiliki hidup yang bermakna gitu ya, di tengah-tengah suami dan anaknya, kemudian juga di hadapan keluarganya gitu ya. Bahkan bisa menjadi inspirator bagi keluarga-keluarga yang lain seperti itu. Jadi memang ini adalah sarana untuk menumbuh kembangkan kita. Ya tidak mungkin gitu orang yang menikah bertahun-tahun hanya mengatakan gitu, ya saya memang begini aja dari dulu, ya nggak ada perubahan apa-apa, gitu ya. Ya kalau seperti ini ya, kalau kita hanya membanggakan diri kita yang dulu sih, ya berat pernikahan itu, karena kita kan harus menyesuaikan diri, kita harus beradaptasi dengan pasangan hidup kita, nggak bisa kita begitu gitu ya.
Ini bagian dari menjadi orang nggak romantis kalau seperti itu. Orang romantis itu dia berkembang gitu ya, kepribadiannya, berkembang karakternya menjadi jauh lebih baik lagi. Ya makanya kan di sebuah hadis Rasulullah SAW mengungkapkan gitu ya bahwa ya sebaik-baik laki-laki itu akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya seperti itu. Jadi laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada ininya gitu ya, kepada istrinya. Jadi meskipun baik di luar, ya kalau nggak baik di dalam, ya percuma gitu. Ya jadi memang kalau kita mau tahu siapa laki-laki terbaik, ya itulah laki-laki yang punya akhlak terbaik kepada keluarganya seperti itu, terutama khususnya kepada istrinya. Ya, ada orang misalkan dia bersikap manis, bersikap baik kepada kliennya, ya kepada koleganya, kepada rekan bisnisnya. Pokoknya di luar sana dia orang yang baik lah dikenal oleh kolega-koleganya. Tetapi ternyata di rumahnya kejam, ya di rumahnya nggak peduli sama istrinya, di rumahnya nggak ramah sama istrinya, ya di rumahnya selalu cemberut terus di depan istrinya. Nah ini ya berarti akhlaknya di luar itu palsu. Ya akhlaknya di luar itu berarti ada suatu bentuk kedustaan kepada orang-orang di luar sana. Ya, jadi kalau memang seseorang itu akhlaknya betul-betul baik, dimanapun dia berada dia baik. Ya, kepada orang di luar rumahnya aja dia begitu respect ya, begitu bagus ininya gitu ya, sikap-sikapnya, apalagi kepada orang di rumahnya. Ya, karena itu adalah teman hidupnya, kemudian itu adalah istrinya atau suaminya, maka dia pasti akan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lebih daripada kepada orang-orang di luar rumahnya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, poin berikutnya juga yang penting yang akan kita bahas di sini, ya salah satu bentuk romantis itu adalah mengungkapkan perasaan cinta itu kepada pasangan kita. Nah, ini memang sesuatu yang ya bagi beberapa orang adalah hal yang sulit gitu ya. Jadi mengungkapkan apa yang ada di perasaan kita kepada pasangan itu sesuatu yang berat sekali gitu ya. Ya seperti yang sudah kita bahas mengenai perbedaan antara laki dengan perempuan gitu ya. Laki-laki lebih menyukai membuktikan cintanya dengan sikap dan perilaku gitu ya, dengan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan ya. Sedangkan perempuan ya itu lebih suka dengan mengungkapkan perasaannya. Ya, kesal bilang kesal, senang bilang senang gitu ya. Dan mereka lebih ini, dan mereka berharap bahwa laki-laki itu banyak mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada mereka gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang perbedaan antara laki dan perempuan. Nah, sebetulnya ya Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa sesekali kita perlu mengungkapkan perasaan cinta kita itu ya kepada pasangan kita. Ya, bahkan Rasulullah melakukan itu tidak hanya kepada pasangan, tapi juga kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, jadi Rasulullah sudah biasa mengungkapkan kalimat "Aku mencintaimu karena Allah". Ya, aku mencintaimu karena Allah, ya, dan aku mencintaimu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka sinyal ini akan diterima oleh pasangan kita, ya, dengan penuh rasa bahagia, ya. Orang yang mendengar kalimat ini akan merasa bahwa saya tidak perlu lagi meragukan komitmen dari orang tersebut gitu yang menyampaikan ini kepada saya gitu. Karena bagi beberapa orang seperti yang tadi sudah disampaikan, menyampaikan perasaan seperti ini itu bukan perkara mudah gitu. Jadi ketika ada seorang pria menyampaikan ini atau seorang wanita menyampaikan ini, itu membutuhkan perjuangan yang besar ya, dan itu merefleksikan perasaan bahagia mereka ya. Jadi mereka bisa menyampaikan ini karena mereka merasa bahagia, merasa senang, dan merasa bahwa rumah tangga ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Ya, makanya kalimat-kalimat ini kan banyak diungkapkan ya di 3 tahun pertama pernikahan ya, di fase bulan madu gitu ya, seperti itu. Jadi banyak di antara kita ya ketika di fase-fase awal menikah, kalimat-kalimat ini sering sekali keluar. Ya, ketika jalan-jalan bersama, diungkapkan gitu ya. Ketika ke pantai diungkapkan, ketika ke gunung diungkapkan. Kemanapun kita pergi bersama pasangan kita, perasaan-perasaan ini diungkapkan. Terutama di tempat-tempat yang kita nggak pernah kunjungi sebelumnya, itu Masya Allah gitu ya. Ya, kemudian di rumah, dimanapun lah gitu ya. Mau berangkat kerja gitu ya, diungkapkan gitu ya. Ya, dah ya mah, berangkat ya, I love you mah gitu ya. Jadi
sepertinya udah biasa gitu ya menyampaikan hal seperti itu. Tapi biasanya seiring dengan perjalanan waktu, ya apalagi terjadinya masalah-masalah di rumah tangga tersebut, maka ungkapan-ungkapan kayak begini itu menjadi sesuatu yang sudah mulai jarang diungkapkan oleh suami maupun oleh istri. Ya. Nah ini sebetulnya apa ya? Ini adalah sebuah pilihan di dalam rumah tangga. Ya. Harusnya memang kita menjaga konsistensi itu. Ya, karena ungkapan-ungkapan ini penting. Ya, ungkapan-ungkapan ini sangat bernilai bagi orang lain gitu ya. Jadi kita butuh, ya pasangan kita juga butuh gitu. Ya seperti itu. Dan momen-momen untuk mengungkapkan perasaan cinta ini banyak sekali terbuka luas. Ya, ketika kita misalkan mendapatkan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki gitu ya, atau misalkan sedang dengan ketika kita sedang melakukan acara syukuran apa gitu ya. Kemudian saat kita sedang mengalami momen-momen spesial bersama pasangan kita, ya kesempatan untuk mengungkapkan hal ini itu sangat banyak. Itu bahkan ketika pasangan kita sedang sakit gitu, kita ungkapkan perasaan-perasaan ini. Ya, cepat sembuh ya gitu ya. Nanti aku gimana nih kalau nggak ada kamu, wah gitu ya. Kalimat-kalimat seperti itu selain juga bisa menyemangati yang sedang sakit, juga menguatkan gitu ya, seperti itu. Nah jangan dikira orang tuh nggak butuh dengan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi para suami atau para calon suami gitu ya, belajar gitu ya untuk mengungkapkan isi hati kita gitu. Jadi ini perlu gitu ya. Seperti itu. Memang kalau seorang seniman gitu ya, seorang musisi gitu ya, itu memang kerjaannya itu gitu ya. Mengungkapkan perasaannya secara bebas gitu ya. Nah, tapi cenderung kan tidak terkendali gitu. Tapi kalau kita di rumah tangga ya insya Allah karena ini dilandasi oleh kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk disayangi dan dicintai, maka kalimat-kalimat ini sebetulnya bisa sangat menguatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Ya. Ini poin penting ya, poin romantisme pertama ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, poin berikutnya, jangan lupakan hak-hak pasangan. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, beliau bertanya begini kepada Abdullah bin Amr, ya. Wahai Abdullah, apakah benar kabar bahwa kamu puasa di siang hari, ya, dan sholat pada malam hari gitu. Ya, jadi Abdullah ini puasanya itu kayak nggak buka-buka gitu, lama gitu. Kemudian sholatnya juga lama gitu ya, hampir sepanjang malam sholat seperti itu. Ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As menjawab, benar wahai Rasulullah. Ya, kemudian beliau bersabda, ya, jangan kamu lakukan, berpuasalah dan juga berbukalah, kata Rasulullah seperti itu. Kemudian sholatlah, tapi juga tidurlah, jangan sholat terus panjang malam gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan, karena tubuhmu itu memiliki hak atasmu. Kemudian matamu memiliki hak juga atasmu, ya. Kemudian istrimu pun memiliki hak atasmu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi terakhir itu disebut istrimu pun memiliki hak atasmu. Jadi memang kita perlu memperhatikan pasangan hidup kita itu. Ya, biasanya kan kita mendapati ya kita menggebu-gebu gitu ya di saat pertama menikah gitu. Ya, tapi setelah masuk 5 tahun, 10 tahun itu enggak seperti itu lagi. Ya, nah ini yang kadang-kadang mungkin kita melakukan itu karena apa? Ya, karena kita lupa dengan hak pasangan gitu, bahwa mereka perlu diperhatikan, ya, bahwa mereka perlu mendapatkan ungkapan-ungkapan verbal, ungkapan-ungkapan lisan, ya, kemudian ungkapan-ungkapan yang bisa menautkan hati gitu ya. Jadi seperti yang tadi dibahas, ya mereka butuh itu gitu ya. Kemudian juga mereka ya barangkali butuh juga kan pelukan fisik, ya pelukan verbal gitu ya. Jadi sentuhan-sentuhan seperti itu. Jadi jangan sampai melalaikan sama sekali, ya. Jangan sampai kita berumah tangga itu apa ya, masing-masing saja jadinya gitu ya. Ah kan udah umur ini gitu ya, sudah tua ini, sudah kepala 6, kepala 7. Nah ini bagi yang sudah apa ya cukup senior ya, cukup lama menikah, kadang-kadang kita berpikir ngapain lah gitu ya, itu kita mah bukan anak muda lagi. Oh jangan salah ya, saya masih banyak melihat gitu ya, seorang kakek-kakek itu menggenggam tangan istrinya, nenek-nenek ya tentunya. Ya mereka juga kan nggak nyangka gitu bakal nikah sama kakek-kakek dan bakal nikah sama nenek-nenek. Ya karena kan waktu nikah dulu masih muda mereka, ya mungkin usia 20-an.
Ya, mereka dulu menikah sama anak muda ya, sama seorang pemuda ganteng, sama seorang pemudi yang cantik. Ya, tapi setelah di hari tua mereka seolah menikahi nenek-nenek dan kakek-kakek, tetapi mereka masih bergenggaman tangan, datang ke rumah sakit bareng-bareng gitu ya, daftar di di registrasi. Kemudian yang sakit kayaknya kakeknya gitu ya, kemudian istrinya menemani dengan sabar gitu ya, ngantri bareng gitu ya. Sesekali saya lihat gitu ya, si neneknya memijit-mijit bahu dari dari suaminya ini gitu, masya Allah. Ya kadang-kadang saya pas melihat pemandangan kayak gini, kita bisa nggak ya kayak gitu sampai hari tua nanti? Harus bisa, ya harus begitu, ya. Ya sedangkan ya kita sudah seringlah melihat pemandangan gitu ya, ya ada seorang wanita hamil besar gitu ya, hamil besar, kontrol ke dokter spesialis kandungan sendirian gitu. Ya kadang-kadang kita lihat mana suaminya gitu ya, kok nggak ditemenin gitu ya. Padahal kan di masa-masa kehamilan seperti itu butuh ya support, perhatian dari suami dan sebagainya. Ya kita sih husnuzon barangkali suaminya kerja di kapal laut gitu ya, harus berlayar bertahun-tahun, berbulan-bulan atau di TNI atau di mana gitu ya, dinasnya di angkatan darat atau apa yang mengharuskan jauh sehingga istrinya pergi sendiri ke dokter gitu ya. Ya, tetapi seandainya memang suaminya ada di rumah, ya di dalam satu kota, ya membiarkan istri berobat sendiri, apalagi dalam kondisi hamil besar begitu, menurut saya nggak romantis. Ya, parah banget gitu, seperti itu. Ya, jadi memang ya memang bersikap romantis ini kadang-kadang kita pikir sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, enggak kok gitu ya. Sesuatu yang sederhana, yang simple gitu, tetapi bagi pasangan kita berarti gitu. Jadi bukan harus hal-hal besar. Ya, jadi salah satu tipsnya adalah sahabat sekalian, jangan lupakan hak-hak pasangan kita untuk diperhatikan. Ya, itu yang poin pentingnya. Ya, kemudian percayalah gitu bahwa menunaikan hak pasangan ini akan menghadirkan ketentraman dalam rumah tangga kita. Ya, saat kita dapat memenuhi hak-hak pasangan dengan baik, maka kesejukan dan ketentraman itu akan mewarnai rumah tangga kita. Ya, sebaliknya bila kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhannya baik secara lahiriah maupun batiniah, maka akan muncul ketidakpuasan dalam rumah tangga tersebut. Ya, jadi pengabaian, ya, kita cuek gitu ya, tidak care sama sekali, tidak peduli sama sekali. Ya, melihat istri begitu sibuk, begitu banyak beban nggak diringankan gitu ya, kemudian butuh bantuan tapi nggak ditawarkan bantuan gitu ya, mungkin istri juga untuk minta tolong kadang-kadang ada perasaan segan atau bagaimana gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita tidak cukup proaktif ya, kita tidak cukup punya inisiatif untuk menunaikan hak-hak pasangan kita, untuk meringankan beban-bebannya, ya maka ya tentu kita tidak akan mungkin gitu ya bisa menunjukkan kepedulian yang baik. Ya, jadi memang peduli pada harapan-harapan, ekspektasi dari pasangan kita seperti apa ini menunjukkan ya keromantisan kita. Ya, jadi memang kita harus punya sikap sensitif ya untuk melihat apa kebutuhan pasangan hidup kita gitu ya. Sedang apa mereka sekarang ya, apakah mereka butuh support atau bantuan kita dan sebagainya. Ya, jadi ini penting ya di dalam rumah tangga kita. Jadi jangan biarkan kita sibuk dengan diri kita sendiri sehingga melalaikan untuk memperhatikan pasangan hidup kita. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk romantis juga ini kadang-kadang perkara sepele tapi kita melupakan dan akhirnya bisa berakibat fatal ketika disepelekan ya. Yaitu apa? Jangan lupa sahabat sekalian untuk merawat diri kita dengan baik. Ya, jadi bagaimana cara merawat diri? Antara lain dengan melakukan sunnah-sunnah fitrah dengan baik. Ya, sunnah-sunnah fitrah ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perawatan diri. Ya, jadi agar apa? Agar perasaan pasangan kita itu nyaman berada di dekat kita. Ya, jadi saat kita merawat diri dengan baik, maka insya Allah pasangan itu di dekat kita merasa nyaman. Ya, sunnah-sunnah fitrah itu antara lain adalah bersiwak, sikat gigi. Ya, kalau kita males gosok gigi gitu ya, mungkin pasangan kita juga dekat dengan kita nggak betah gitu ya, wah bau banget gitu ya. Atau kita jarang mandi gitu ya, mandinya 2 hari sekali, wah itu gimana? Ya, jadi kayak ketika suami pulang kerja gitu, barangkali di rumah ingin melihat yang seger-seger gitu kan, ya terutama istrinya gitu ya. Tetapi ternyata ya pas pulang
ya istrinya dalam keadaan wajahnya berminyak misalkan gitu ya, kemudian nggak seger gitu ya, ya bagaimana gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu ya untuk menunjukkan itu gitu ya, kuku dirawat dengan baik gitu ya, bersih gitu, kemudian mencukur rambut-rambut atau bulu-bulu yang disunahkan oleh agama kita gitu ya, kemudian menjaga dari najis dan kotoran apapun gitu ya. Jadi memang ini perlu ya, perawatan diri itu perlu ya. Jadi ketika seorang suami katakanlah memberikan modal gitu ya, Mi untuk ini gitu ya, untuk mempercantik diri gitu ya, ya mungkin skincare ya sesuai dengan kemampuan lah, mungkin bukan yang jutaan gitu ya, kecuali kita memang mampu gitu ya, ya semampunya kita aja. Tapi dengan modal ini istri kita bisa tampil bagus gitu kan, seperti itu ya. Dan kita juga ya memang harus memperhatikan juga kondisi diri kita gitu kan ya. Kalau diingatkan sama istri, cuci muka tuh sebelum tidur, atau gosok gigi tuh, nah itu kalau bisa ya kita ini kan gitu ya, seperti itu ya, kita dengarkan dan kita ikuti saran-sarannya seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada kritikan itu ya, oh itu berat badan udah berat banget tuh gitu, kurangin makannya segala macam gitu ya. Nah ini sebuah saran-saran yang patut didengar gitu ya. Jadi memang merawat diri ini adalah suatu bentuk upaya bersama gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat anak kita tumbuh dewasa, kemudian bisa melihat anak kita menikah, bisa melihat nanti kita bisa punya cucu gitu ya. Dengan merawat diri ini kan kita menjadi sehat gitu ya. Jadi orang yang nggak mau tampil bagus di depan pasangannya ya, tidak mau tercium segar wangi gitu ya, nah ini berarti nggak sungguh-sungguh romantis ya. Jadi kita harus betul-betul gitu. Nah termasuk merawat diri ini juga merawat tempat tinggal kita ya, bagaimana tempat tidur kita, kemudian kamar kita ya, kebersihannya seperti apa, spraynya sering diganti nggak gitu kan, handuk kita bagaimana, apakah kita pakai handuk itu sampai 1 bulan nggak dicuci-cuci atau gimana ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk kesungguhan kita di dalam membina hubungan yang romantis itu ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan ini dengan baik ya, kita tampil bau, kita bau mulutnya nggak enak, bau badannya nggak enak, bau ketiaknya nggak enak, wah pokoknya serba nggak enak, sehingga pasangan kita juga nggak nyaman untuk berdekatan ya. Sana sana sana, bau bau gitu ya. Jadi ya akhirnya bermasalah kan ya, untuk intimate, untuk berdekatan dengan pasangan kita jadi susah gitu ya. Jadi rawat diri kita dengan baik ya. Kemudian bentuk romantis yang lain tuh bercanda dengan pasangan ya, Masya Allah. Ini sudah dibahas ya di dalam pertemuan sebelumnya ya, mengenai bercanda ini ya, dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ya. Ia pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar, kemudian Aisyah lantas berlomba lari ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian beliau Aisyah mengalahkan suaminya ya, yaitu baginda Rasulullah SAW ya. Nah tatkala Aisyah sudah menua dan bertambah gemuk ya, Rasulullah menantang gitu ya untuk lomba lari lagi gitu ya. Dan kala itu Aisyah kalah ya, karena fisiknya sudah tidak muda seperti dulu lagi ya. Kemudian lantas Nabi SAW bersabda, ini balasan untuk kekalahanku dahulu, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan hal semacam itu kepada istrinya sebagai bentuk candaan gitu ya. Masih ingat dengan momen dulu beliau dikalahkan sama istrinya ya. Kemudian setelah menang, ini balasan untuk kekalahanku dulu, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah sangat santai ya, senang bercanda dengan istri-istri beliau gitu ya. Jadi bukan sosok pribadi yang misalkan karena beliau seorang nabi atau rasul kemudian pemimpin umat gitu ya, berarti harus kaku, berarti harus gimana kepada istrinya, keras dan lain-lain, enggak gitu. Beliau sangat bagus sekali di dalam setiap interaksi ya, akhlak beliau memang sangat mulia gitu ya. Jadi semua yang bersama beliau itu ya, apalagi istrinya, itu merasa nyaman ya, karena beliau sering bercanda. Ya, jadi rumah tangga itu jangan dipakai untuk bersih tegang terus ya.
serius terus, jangan gitu ya. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz Bambang kalau saya termasuk tipikal orang yang ya nggak bisa berseloroh, bercanda gitu ya, ngelucu di depan pasangan. Ya pelan-pelan lah belajar gitu ya, seperti itu ya. Jadi belajar untuk berinteraksi secara kadang-kadang bercanda gitu ya, tidak serius gitu ya, seperti itu gitu ya. Mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa bikin tersenyum pasangan kita, ini perlu belajar ya. Dan kita jangan sebagai istri juga misalnya hanya menunggu saja dari suami, jangan. Suami juga boleh dong bercanda gitu ya. Jadi candaan-candaan ini membawa kita untuk lebih santai, ya lebih rileks gitu ya. Dan biasanya momen di mana kita tersenyum bersama, ketawa bersama ini menjadi momen penting dalam rumah tangga kita. Ya apalagi sampai ketawanya itu betul-betul lepas gitu ya. Ya apalagi sampai ya katakanlah sampai mencubit kita gitu ya, saking ininya ya, saking senengnya, saking lucunya seperti itu ya. Memang harus begitu di rumah tangga. Ya jangan cuman serius gitu, apalagi berantem melulu kerjaannya, jangan ya, serius-serius amat gitu ya, karena kehidupan ini betul-betul harus dinikmati ya. Suasana rumah tangga yang santai, yang interaksinya sangat cair seperti itu tuh harus diwujudkan ya, karena kalau nggak terwujud, kebayang rumah tangga kita pasti sangat tidak menyenangkan gitu ya. Rasulullah pun menunjukkannya begitu ya, bercanda ya dengan pasangan beliau gitu ya. Baik, kemudian berikutnya poin penting untuk menunjukkan romantisme juga ya adalah memberikan bentuk-bentuk perhatian kecil. Ya. Jadi ada satu prinsip penting sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hubungan antar manusia, hal-hal kecil adalah hal-hal besar. Ya, jangan salah nih ya. Jadi dalam hubungan antar manusia itu nggak ada hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil yang kita lakukan itu adalah hal-hal besar. Ya, jadi nggak ada yang di dalam sebuah hubungan itu ketika kita berbuat kebaikan meskipun sedikit gitu ya, itu adalah perkara besar. Apalagi ketika itu dilakukan secara konsisten. Ya, jadi jangan remehkan hal-hal kecil. Ya sama kayak para pengusaha lah, para pebisnis. Jangan remehin uang receh. Ya, uang receh itu kalau banyak ya bikin kaya juga gitu. Ya, daripada kita jarang pegang uang receh, hanya sekali-kali pegang uang besar, tapi sangat jarang terjadi gitu ya. Kita megang duit besar itu hanya pegang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya itu sangat ini gitu ya. Sangat tidak kaya lah begitu ya. Tapi kalau uang receh setiap hari masuk gitu ya, berputar gitu ya di arus kas di usaha kita. Oh itu jangan disepelekan, dikali 30 hari udah berapa, dikalikan 365 hari udah berapa. Ya itu kekuatan uang receh. Ya, jadi hal-hal kecil di dalam rumah tangga kita, kebaikan-kebaikan, perhatian-perhatian kecil yang kita lakukan, ini adalah hal-hal yang besar dalam hubungan gitu ya. Nah, apa contohnya hal-hal kecil? Ya, seperti tadi yang saya ceritakan, menggandeng tangan pasangan kita, ya, sampai hari tua gitu kan. Ya, mau kemudian memegang bahunya gitu ya saat akan menyeberang jalan gitu ya. Jadi seolah-olah mengamankan gitu ya. Kemudian ketika jalan di pinggir jalan, kita memilih untuk laki-laki berada di tengah ya, istri kita berada di pinggir gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa melindungi istri kita gitu ya. Ya jangan sampai kita santai aja jalan di sebelah kiri ya, istri kita jalan di sebelah kanan gitu. Jadi seolah-olah dia yang melindungi kita gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Kemudian misalkan membuang sesuatu yang kotoran misalkan yang ada di pakaian pasangannya. Ini apa nih gitu ya. Kita ambil gitu dari bajunya gitu ya. Seperti itu. Ada sesuatu ranting pohon yang jatuh ya di atas kerudungnya atau apa gitu, seperti itu ya. Atau misalkan ketika istri kita pakai kerudung tuh rambut kamu kelihatan tuh dirapihin sama kita gitu ya. Atau mengelus kepalanya gitu kan, atau pulang dari masjid mencium keningnya, mencium ubun-ubun kepala istri kita, itu hal-hal kecil ya, kecil tapi punya nilai besar gitu ya kalau dilakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus gitu ya. Jadi tanpa sentuhan-sentuhan seperti ini, wah rumah tangga kita sangat kurang gitu ya dari interaksi yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian ketika pasangan kita tidur malam dia kedinginan gitu ya, kita selimutin, ya kita rapihkan selimutnya dan sebagainya ya. Ini
luar biasa gitu ya, atau dia lupa mematikan lampu, kita matikan lampu. Jadi memang kita butuh hal-hal kecil-kecil seperti ini di dalam rumah tangga kita ya. Bentuk-bentuk perhatian kecil inilah yang membangun kasih sayang antara kita dengan pasangan kita ya. Jadi ini akan membangun ikatan yang kuat ya. Jadi lakukan ini secara konsisten ya, bentuk-bentuk perhatian kecil ini. Nah, sudah lama kita mungkin ya tidak melakukan hal-hal seperti ini ketika rumah tangga kita sudah memasuki katakanlah usia 20 tahun rumah tangga, 25, 30 tahun. Sudah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Ya, sudah tidak lagi mau menggenggam tangannya, sudah tidak mau lagi memegang bahunya. Ya, sudah tidak mau lagi menunjukkan kedekatan gitu ya di hadapan orang banyak gitu, meskipun ya nggak boleh juga terlalu vulgar ya, jadi normal aja lah begitu, nggak lebay juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi bentuk-bentuk perhatian seperti ini sangat gitu ya, sangat diperlukan dalam rumah tangga ya. Jadi bahkan gitu ya, ada seorang syekh bernama, beliau sudah almarhum ya rahimahullah, namanya Umar Tilmisani ya, Syekh Umar Tilmisani. Nah, beliau ini punya hobi itu minum jus berdua dengan istrinya, Masya Allah ya. Jadi segelas berdua gitu ya. Sebetulnya bisa beli jus masing-masing gitu ya. Dia minum, kita minum gitu ya. Istri kita minum, kita minum. Tapi ini memilih untuk satu gelas berdua gitu ya. Dan kesukaan mereka adalah jus mangga. Ya, dan ketika istrinya meninggal gitu ya, beliau Syekh Umar Tilmisani tidak mau lagi minum jus mangga. Ya, kenapa? Karena setiap dia minum muncul kesedihan di dalam jiwanya. Ya, dia langsung ingat belahan hatinya. Ya, Masya Allah. Dan mereka tuh jarak waktu meninggalnya itu hanya 1 tahun. Ya, jadi meninggal di tanggal berapa belas Ramadan gitu ya. Istrinya meninggal, kemudian beliau setahun kemudian meninggal di tanggal belasan Ramadan yang sama dengan istrinya. Jadi menyusul gitu ya, seperti itu. Ya, Masya Allah, itu bentuk-bentuk romantisme masa kini yang terabadikan kisahnya gitu ya. Jadi memang hal-hal kecil sih kelihatannya, dan mungkin bagi orang lain hal-hal ini nggak penting banget sih gitu. Ya, kayaknya nggak terlalu ini gitu. Tapi karena dilakukan dengan sepenuh hati, ya dengan tulus, dengan penuh rasa cinta, itu memberikan arti yang berbeda ya, seperti itu. Ya, jadi lakukan hal-hal kecil ya, sahabat filah itu. Ya, kemudian kalau ini agak lebih ini ya, memberikan hadiah kejutan untuk pasangan. Oh, ini Masya Allah. Ya, kalau ini agak besar nih. Ya, jadi memberikan hadiah kejutan untuk pasangan. Nah, siapa yang sudah lama tidak memberikan hadiah kepada pasangannya? Ini harus dipikirkan ya. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Ya, tahadu tahabu. Ya, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 594. Ya, jadi tahadu tahabu ya, memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi salah satu bukti ya kalau kita mencintai pasangan kita, belikan mereka hadiah. Ya, nah hadiah ini berbeda dengan begini ya. Ada misalkan suami atau istri memberi hadiah itu dengan cara mengajak pergi ke mall gitu ya. Kemudian aku ingin memberimu sesuatu gitu. Ya, silakan kamu pilih, nanti aku bayarin. Ya, kalau ini sih sebetulnya bukan memberi hadiah, ini sih namanya belanja bareng gitu ya, kemudian membelikan istri sesuatu gitu ya. Nah, hadiah itu, kenapa di sini saya menyebutnya memberikan hadiah kejutan untuk pasangan. Hadiah ini sesuatu yang di luar ekspektasi atau di luar dugaan gitu. Ya, ini memberikan efek yang berbeda dibanding kita bawa pasangan kita ke mall, kemudian atau ke pasar atau kemanapun, kemudian kita suruh milih barang lalu kita bayar gitu ya. Ya, berbeda gitu. Misalkan kita membelikan katakanlah gamis gitu ya untuk istri kita. Ya, ketika kita membelikan ini gitu, berarti kita sudah cukup care dengan dia. Kenapa? Karena satu ukurannya. Ya, kalau bisa jangan kegedean ataupun jangan kekecilan kan. Nah, berarti kan menunjukkan kita peduli pada istri kita. Ya, kita bilang sama SPG di supermarket atau di toko atau di pasar itu. Istri saya itu biasanya ukurannya S mbak, atau M mbak, atau L, atau XL gitu ya. Kata si pelayannya, oh yang ini mungkin pak. Ya, oke. Ini kayaknya warnanya istri saya nggak suka. Istri saya suka yang kalem mbak, dicariin lagi sama SPG-nya tuh ya, dicariin gitu.
Nah, kayaknya ini nih Pak, selera istri Bapak kayaknya, ya ini kayaknya cocok ini, ya. Seperti itu. Ini harganya berapa Mbak? Wah ini yang ini 700.000 Pak. Wah di luar budget anggaran. Ada nggak yang yang lebih murah dari ini gitu ya? Tetapi apa namanya tipenya, warnanya seperti yang ini. Dicari yang murah gitu ya. Kayaknya yang ini Pak, ini agak murah. Ini 250 ribuan misalkan ya, seperti itu. Nah, oke deh, saya ambil yang ini gitu ya. Nah, kemudian ya kita berikan gitu ya, kita kasih gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Ya, ini ketika kita bisa melakukan hal semacam ini pada pasangan kita, Masya Allah. Ya, banyak hal yang bisa kita berikan gitu ya. Misalkan seperti perhiasan kah, atau misalkan apapun lah ya, sepatu kah atau apa. Nah ini kita perlu ya sesekali memberikan kejutan-kejutan, surprise-surprise seperti ini ya. Kalau apalagi kalau sudah lama tidak gitu ya. Jadi memang hadiah itu memberikan efek kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu, bahwa berarti dia peduli, berarti dia care gitu ya pada saya gitu ya. Nah ini memang sesuatu yang sangat bernilai untuk dilakukan gitu ya. Nah tinggal masalahnya budget ya, anggaran kita ada nggak untuk itu ya. Makanya ketika itu sesuatu diberikan, bisa jadi kita menabung berbulan-bulan gitu ya, menabung berbulan-bulan, atau mungkin menahan diri berbulan-bulan untuk bisa memberikan hal terbaik itu kepada pasangan kita ya. Jadi Masya Allah ya, jadi dicoba ya seperti itu. Jadi kalau kita merasakan bahwa hubungan kita sepertinya ada masalah ya, sudah tidak seperti dulu, cobalah untuk mencairkan itu dengan hadiah-hadiah. Ini bukan bentuk sogokan atau bukan bentuk apa ya, mendapatkan hati dengan materi, bukan gitu. Tapi ini yang sinyal yang harus kita kirim pada pasangan kita gitu, bahwa I care about you gitu ya. Jadi saya peduli terhadap kamu gitu ya, dan saya menganggap bahwa kamu adalah teman hidup, teman sejatiku gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya serius loh dengan perasaan saya ini. Nah jadi sinyal itu yang dikirim saat kita memberikan hadiah kejutan ya, seperti itu. Itu poin penting juga ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah tidak egois dalam masalah jima ya. Jadi suami istri ini kan ada kebutuhan gitu ya untuk berhubungan suami istri ya. Mungkin dalam hal ini kita tidak perlu berbicara terlalu panjang ya, karena ini masalah yang sangat sensitif gitu ya, masalah pribadi suami istri. Tetapi intinya ya, di dalam hubungan suami istri ini, dalam jima ini, kita betul-betul harus memperhatikan kepuasan batin satu sama lain ya, dan sensitif di dalam melihat kebutuhan-kebutuhan dari pasangan kita ya. Dan seorang suami juga tidak harus ya memaksa ya pasangannya untuk melayani, apalagi dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan tidak fit dan sebagainya ya. Jadi memang harus benar-benar berempati dengan kondisi pasangan kita. Juga sama istri juga seperti itu, lihat juga kondisi suami. Jangan salah ya, kadang-kadang bukan hanya suami yang ingin, tapi juga istri juga bisa ingin gitu ya. Nah bermasalah dalam masalah hal seperti ini, jangan salah loh ya, ini banyak menyebabkan apa, retaknya rumah tangga itu. Jadi kita harus betul-betul sensitif di dalam menangani kebutuhan yang satu ini, karena ini kebutuhan batiniah ya, kebutuhan untuk apa ya, memiliki aktivitas yang seperti ini untuk mempertahankan apa ya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan nafsu atau kebutuhan-kebutuhan syahwatnya ya. Dan memang rumah tangga itu kan dibangun agar menjaga syahwat kita terkendali ya. Jadi ketika ini tidak mendapatkan salurannya, nah ini sangat berbahaya gitu ya di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi betul-betul ini perkara yang sensitif dan harus dikomunikasikan dengan baik, dengan penuh keterbukaan dengan pasangan kita ya, seperti itu. Jadi tapi memang di sini dibutuhkan empati gitu, kemudian kesabaran juga gitu ya, kemudian mencari waktu yang pas, waktu yang klop gitu ya, untuk menjalani proses ritual ini. Saya nyebutnya proses ritual seperti itu ya. Jadi hati-hati ya dalam masalah ini ya. Kalau kita sering mengabaikan gitu ya, menolak baik itu suami maupun istri ya, menolak ya, apalagi bahaya nanti kalau ada orang ketiga masuk, wah itu menambah runyam masalah gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang ini benar-benar
permasalahan harus diperhatikan gitu ya. Dan biasanya permasalahan dalam hal ini tuh berkaitan dengan tidak adanya romantisme di saat akan melakukan hal ini gitu ya. Jadi tidak semanis dulu waktu di awal kita menikah, itu biasanya ada prolognya, ada ungkapan-ungkapan cintanya dan sebagainya gitu ya. Nah ini begitu sudah umur pernikahannya sudah menginjak 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, ya tiba-tiba saja sudah main apa namanya ya, tanda kutip gitu ya, main ini aja gitu ya, main serbu aja gitu ya, tidak lagi pakai ungkapan-ungkapan dulu, tidak ada penciptaan situasi yang kondusif dan sebagainya. Nah ini harus betul-betul kita mengevaluasi dalam persoalan ini ya. Kemudian yang berikutnya, nah perhatian ekstra ini diperlukan ketika kondisi istri sedang hamil ya. Jadi memang kehamilan ini menjadi perhatian ya bagi para suami, ini harus ekstra perhatian gitu ya. Kenapa? Karena wanita hamil ini memang ya secara fisik, secara psikis sangat sensitif sekali ya. Jadi memang kita harus lebih memperhatikan kondisi istri dan juga kondisi anak dalam kandungannya. Ya, jadi memang harus lebih sedikit memanjakan gitu. Ya, jadi makanya tadi saya ungkapkan di awal, agak aneh ya kalau kita melihat gitu ya, ada orang yang dalam kondisi berat gitu ya, lagi hamil seperti itu, tetapi suaminya sama sekali tidak peduli gitu ya. Bahkan kalau perlu memang perhatian ekstra ini sampai persalinan gitu ya. Kalau bisa suami itu yang terbaik itu memang mendampingi gitu ya, proses kelahiran anaknya. Ya seperti itu ya, kecuali memang punya trauma apa gitu ya, nggak bisa gitu ya melihat orang melahirkan gitu ya, oke lah gitu ya, bisa dipahami ada uzur gitu ya. Tapi kalau nggak ada uzur ya bagusnya memang didampingi, karena memang melahirkan ini persoalan antara hidup dan mati gitu ya. Jadi ini membutuhkan sekali support suami gitu ya, seperti itu ya. Anak ingat dulu waktu istri punya anak kembar itu ya, dan sempat disampaikan dari hasil USG terakhir sebelum kelahiran, ini agak sungsang gitu. Jadi salah satu saudaranya menghalangi jalan lahir dari saudaranya yang lain gitu. Jadi mereka bisa terlilit tali pusar di dalam itu ya. Nah, tapi saya terus gitu mengajak istri untuk jalan gitu ya. Jelang kelahiran tuh 1 bulan jelang itu jalan gitu. Terus banyak melakukan aktivitas merangkak, ngepel, seperti kegiatan ngepel di rumah itu, terus memberikan support gitu ya. Alhamdulillah jelang kelahiran itu pas di USG lagi, sudah terbuka jalannya ya, seolah-olah sama Allah tuh diputar gitu ya, si bayinya itu dipermudah itu, Masya Allah. Jadi lahir normal, tidak sesar ya si kembar ini ya. Jadi alhamdulillah. Jadi memang kita butuh menjadi suami yang disebutnya apa ya, suami siaga ya, S3, suami siap siaga ya, ketika dalam kondisi kehamilan seperti itu. Ya memang berat kalau kita punya suami yang katakanlah kerja di minyak lepas pantai atau di angkatan darat atau di kemiliteran gitu ya. Memang agak sedih juga ya di saat kita harus ini gitu ya, suami tidak ada. Tapi sebagian besar mungkin kondisi suami itu normal ya, tidak seperti itu ya. Jadi bisa memberikan gitu. Ya ada saat-saat di mana dia ngidam apa gitu, wah itu memang ya menjadi semacam perjuangan tersendiri bagi suami untuk mencari apa yang diinginkan oleh istrinya gitu kan, seperti itu. Misalkan menginginkan kelapa muda tapi belinya harus di Medan, repot. Harus naik pesawat ke Medan berarti ya, jadi memang aneh-aneh biasanya ya keinginan orang yang ngidam itu. Tapi kalau kita sabar ya, kita dengan sikap manis kita melayani apa yang dibutuhkan, insya Allah ini akan menjadi kenangan seumur hidup kita ya, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ya ini 2 poin terakhir, menghidupkan momen-momen penting ya di dalam rumah tangga kita itu ya. Jadi momen-momen tertentu itu harus dihidupkan. Jadi jangan justru malah dianggap biasa gitu ya. Nah, di antara momen-momen penting dalam kehidupan rumah tangga itu ya sahabat sekalian, itu adalah saat suami pulang dari safar ya, dari perjalanan keluar kota yang cukup lama. Ya entah itu 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau bahkan mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gitu ya. Mungkin karena pekerjaannya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam momen-momen penting kayak begini, jadi masalah safar ini bukan masalah kecil. Bahkan kalau safarnya berbahaya ya, sampai harus naik pesawat atau naik kapal laut yang berisiko tenggelam, naik pesawat yang berisiko jatuh lah seperti itu, atau
naik kendaraan darat yang juga banyak resikonya, maka apalagi berhari-hari gitu ya dan jauh gitu ya, itu kan perpisahannya juga seperti kita tidak akan kembali lagi gitu. Mohon dimaafkan kesalahan saya gitu ya, titip anak-anak gitu ya, kalau ada apa-apa nanti gitu ya. Kalimat-kalimatnya udah seperti itu gitu ya. Kemudian daftar hutang sudah saya tulis semua di buku gitu ya, nanti kalau saya ada apa-apa ada listnya semua siapa saja yang sudah saya hutangi dan kamu tolong bantu bayarkan nanti pelan-pelan gitu ya kalau sesuai kemampuan gitu ya, seperti itu. Jadi memang seperti sudah memberikan wasiat gitu kalau kita mau pergi jauh gitu ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan perjalanannya semua lancar, safarnya lancar, dan kita bisa kembali lagi menemui istri kita atau menemui suami kita, kan bisa jadi ya istri yang pergi juga bisa ya, atau suami yang pergi gitu ya. Yang kebanyakannya memang suami yang pergi seperti itu ya. Nah di sini kalau suaminya yang pergi gitu ya, maka memang baiknya kita memberitahukan masalah kapan kita pulang itu kepada istri kita ya gitu. Jadi jangan pernah pergi safar lalu pulang tuh nggak ngasih tahu, alias memberikan surprise. Itu malah nggak bagus di dalam rumah tangga Islam, itu malah nggak oke seperti itu gitu ya. Jadi justru harus memberitahu gitu. Kenapa gitu ya, karena setelah kita safar itu memang bagusnya istri itu mempersiapkan diri untuk ketemu kita gitu ya, dari mulai merapikan rumahnya, kamarnya, kemudian istri kita juga ya menyiapkan dirinya menjalankan sunnah-sunnah fitrah tadi biar dia wangi, dia seger. Jadi ketika suaminya pulang tuh betul-betul disambut dengan penampilan terbaik gitu ya. Itu momen-momen penting di dalam rumah tangga. Nah kadang-kadang buat kita itu karena nggak tahu sunnahnya, wah dianggap ini gitu ya, nggak penting banget gitu ya, pulang aja gitu ya, seperti itu, welcome lah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi memang harus diperlakukan istimewa seseorang pasangan kita yang pergi jauh kemudian kembali ke rumah gitu ya, seperti itu. Nah dianjurkan nih bagi para suami agar pulangnya tidak larut malam ya dari luar kota itu ya, kecuali benar-benar terpaksa, mungkin susah kendaraan dan sebagainya gitu. Karena kenapa? Karena kalau larut malam, apalagi istri sudah dalam keadaan tidur gitu ya, menyambut kitanya juga nggak fresh, ya kemudian juga ngantuk ya dan sebagainya. Kemudian juga tidak bisa berbicara secara energik ya, secara ceria gitu. Beda kalau nyampainya misalkan sebelum maghrib gitu ya, masih sore gitu ya, itu jauh lebih baik gitu daripada harus larut malam, kecuali terpaksa ya, seperti itu. Nah ini ada hadisnya gitu ya, sahabat sekalian. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sudah lama tidak pulang, artinya safar, maka janganlah ia menemui keluarganya pada malam hari. Dalam hal ini sudah larut malam, hadis riwayat Bukhari. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah di atas jam 12, jam 11 malam itu udah kemalaman banget gitu. Artinya istrinya dalam kondisi sudah tidur gitu. Ya, ini nggak nyunah ini ya. Jadi kalau yang nyunah itu berusahalah untuk pulang di saat istri kita masih seger gitu. Ya, seperti itu. Dan beritahukan, jangan mendadak biar dia bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kehadiran kita. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi setelah kita ketemu ya mungkin udah tahu semua ya. Sahabat Filah udah ngerti semua ya, namanya sudah lama nggak ketemu dengan pasangan kita lalu ketemu, nah itu ya udah tahu ya, seperti itu. Jadi makanya perlu persiapan dan tidak boleh mendadak gitu ya. Kalau mendadak nanti ya istri kita nggak mandi ya, kemudian pakai daster yang paling jelek gitu kan gitu, kemudian tidak ada makan malam istimewa di rumah, tidak masak khusus untuk kita gitu kan. Nah itu jadi momen yang nggak penting jadinya, jadi momen biasa aja. Ya kan, padahal kan suami datang dari luar kota, apalagi setelah proyek atau bekerja keras seperti itu, ini adalah seperti momen suami pulang perang gitu ya, pulang dari berjihad gitu ya. Jadi harus disambut dengan sebaik-baiknya gitu ya, seperti itu. Nah, demikian para sahabat Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin-poin penting untuk membangun romantisme dalam rumah tangga. Tentu masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, membahagiakan, menyenangkan pasangan kita. Banyak sekali gitu ya. Nah, intinya sahabat sekalian, romantis ini adalah suatu pilihan sikap ya, dan kita hanya bisa melakukan jika kita ini orang yang mukhlisin ya, orang yang ikhlas. Kadang-kadang saat melakukan hal-hal romantis kepada pasangan kita, kadang-kadang nggak langsung berbalas ya. Jadi bisa jadi hati dia tidak cukup sensitif untuk
menerima kebaikan-kebaikan kita itu. Tapi lakukanlah ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak dibalas, tetaplah gitu ya melakukan segalanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelak suatu hari someday barangkali pasangan kita insya Allah akan paham gitu ya. Ya betapa selama ini apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang sangat manis sekali. Ya, barangkali ketika kita sakit misalkan, ya dia baru nyadar, oh iya, udah nggak ada yang berbuat baik lagi kepada saya, nggak ada yang memperhatikan saya lagi, berarti istri saya ini luar biasa gitu. Ya, atau mungkin saat kita wafat, ya, saat kita wafat baru dia nyadar betapa baiknya kita gitu ya, seperti itu. Ya, jadi nggak masalah gitu, karena ketika kita melakukan perkara-perkara kebaikan romantis ini, bersikap manis pada pasangan ini, insya Allah Allah yang akan membalas dengan balasan terbaik apa yang kita lakukan. Ya, tapi ya saya cuma mau memberikan ini aja. Ya, ini pengalaman ya. Semua manusia kebanyakan kalau diperlakukan dengan manis dengan baik itu luluh gitu. Ya, insya Allah. Ya, mereka meleleh gitu. Ya, insya Allah. Ya, yakinlah gitu. Meskipun pasangan kita itu sangat keras seperti apa juga, ya meleleh insya Allah. Asal kita konsisten dan melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pura-pura, tidak pura-pura baik, tidak pura-pura manis, tidak pura-pura care atau peduli, lakukan dengan tulus gitu, semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh pasangan kita. Ya, yang di luar perintahnya. Kalau kita melakukan kebaikan karena diperintah itu beda, ya. Kalau itu kan karena menaati gitu ya. Tapi coba lakukan itu dengan inisiatif kita, ya, dan lakukan itu dengan tulus. Mudah-mudahan itu bisa melumerkan gitu ya perasaan pasangan kita, dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah akan kembali kepada kita, kepada diri kita sendiri. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, sahabat fillah, mari kita tunjukkan sikap romantis ini kepada pasangan kita. Ya, mumpung usia kita masih ada, kita selama ini telah melihat ya begitu banyak seorang suami menangisi istrinya yang wafat duluan, atau seorang istri yang menangisi suaminya yang wafat duluan gitu ya. Betapa ketika mereka menangisi pasangannya ini gitu ya, maka yang ada di perasaan mereka adalah bahwa mereka belum cukup merasa membalas kebaikan-kebaikan dari pasangannya itu dengan maksimal gitu ya. Maka mumpung kita masih ada usianya, sahabat sekalian, mari kita berikan kenangan terbaik kepada pasangan hidup kita sebelum kita pergi dari dunia ini ya, karena kita semua yakinlah gitu ya, kullu nafsin za'iqatul maut, kita semua ini pasti akan wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan wafatnya kita itu ya meninggalkan kesan dan kenangan terbaik kepada pasangan hidup kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.